Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Seperti yang sudah kalian lihat di judul, jadi video kali ini saya akan membahas mengenai barang-barang apa saja sih yang termasuk barang pelaris di warung sembako. Oh ya, kalian jangan salah mengartikan ya barang pelaris yang saya maksud. Jadi bukan barang pelaris yang dalam tanda kutip ya. Jadi barang pelaris yang saya maksud adalah barang-barang jualan seperti ini yang banyak dicari oleh masyarakat. Ya. Jadi sebelum kita masuk di pembahasannya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Usaha sembako ini bisa dibilang usaha yang tricky ya. Dikatakan tricky karena kelihatannya mudah, namun sebenarnya banyak tantangan. Salah satu tantangannya seperti yang sudah pernah saya bahas adalah banyaknya kompetitor, baik sesama warung sembako maupun minimarket modern. Padahal jenis barang yang kita jual itu sama. Oleh karena itu, agar usaha saya tetap selangkah lebih maju dibandingkan saingan-saingan saya, ada beberapa barang yang saya jual tidak untuk mendapatkan keuntungan melainkan sebagai pelaris. Simpelnya, barang-barang pelaris ini tujuannya untuk menarik pembeli agar rutin berbelanja di warung kita. Sehingga harga jual untuk barang-barang ini haruslah murah alias tidak boleh ambil untung banyak-banyak. Nah, apa saja barang-barang tersebut? Simak baik-baik sampai akhir video. Yang pertama adalah mie instan. Mie instan merupakan alternatif jika kita tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Itulah kenapa di tempat saya mie instan ini masih saya pasang harga Rp3.000 per bungkusnya. Padahal harga pokoknya sudah di angka Rp2.700 sampai Rp2.900. Sehingga keuntungan yang saya peroleh per bungkusnya hanya berkisar di angka Rp100 sampai Rp300 saja. Namun saya pribadi tidak masalah karena bagi saya mie instan ini adalah salah satu barang pelaris di warung. Banyak pelanggan saya yang saat ini rutin berbelanja di warung saya berawal hanya belanja mie instan ini. Karena di warung-warung sekitar saya, harga mie instan itu sudah Rp3.500 sampai dengan Rp4.000 per bungkusnya. Jadilah mereka ke warung saya kalau mau beli mie instan. Lama-kelamaan mereka bukan hanya beli mie instan saja, tapi kebutuhan harian yang lain. Yang kedua adalah minuman 1000 dan air mineral gelas 500. Ini targetnya adalah para anak sekolahan. Biasanya anak-anak sekolahan ini uang sakunya terbatas. Jadi mereka sangat menggemari minuman-minuman ini apalagi di siang hari. Sebenarnya saya itu rugi jika menjual minuman-minuman ini. Selain karena harganya yang berkisar Rp850 sampai Rp900 per gelas untuk minuman 1000 dan Rp380 per gelas untuk air mineral gelas. Artinya keuntungan saya hanya Rp100 sampai Rp150 saja. Saya juga harus memperhitungkan pengeluaran listrik showcase karena minuman ini ditaruh di showcase yang mana daya listriknya itu agak besar. Jadi singkatnya sebenarnya tidak ada profit apa-apa dari penjualan minuman ini. Namun saya tidak apa-apa karena sekali lagi saya mempromosikan minuman-minuman ini sebagai barang-barang pelaris di warung. Karena biasanya para anak sekolahan membeli minuman ini bersamaan dengan snack-snack yang lain. Barang yang ketiga adalah shampoo 500. Jadi pada umumnya shampoo rencengan itu dijual dengan harga Rp1.000 per saset. Namun jika kita jeli, ada beberapa merek shampoo yang bisa dijual dengan harga hanya Rp500 per saset. Dan kita masih mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti merek Sing, Emeron, dan juga Lifebuoy. Shampoo-shampoo inilah yang bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk melariskan warung kita. Barang yang keempat adalah kopi 1000. Kalau di tempat saya kopi 1000 itu merek top kopi tubruk gula aren dari Wings. Perencengnya dijual dengan harga Rp13.500, isinya sebanyak 15 saset. Jadi per sasetnya itu kena Rp900. Lumayanlah dapat untung Rp100 per saset atau Rp1.500 per renceng kalau dijual Rp1.000. Karena harganya yang murah, hanya Rp1.000 tersebut, kopi ini menjadi minuman saset terlaris di warung saya. Per minggunya bisa habis 1 karton berisi 12 renceng. Malahan ada beberapa pembeli yang menjadi pelanggan tetap di warung saya berawal dari membeli kopi 1000 ini. Karena di warung lain rata-rata kopi saset sudah dijual di harga paling murah Rp1.500 sampai Rp2.000 per sasetnya.
Barang yang kelima adalah snack 1000. Ada banyak jenis snack 1000 yang bisa dimanfaatkan untuk menarik pelanggan, terutama anak-anak. Ada Superstar, Astor, Malkis Renceng, dan coki-coki dari Mayora. Ada juga nabati sip dan fulo yang bisa dijual Rp500 per bungkus. Kemudian ada Top, Coklatos, Wafer Selamat, dan juga Crispy yang dijual dengan harga Rp1.000. Snack-snack ini sangat laris, bahkan beberapa snack seperti Superstar dan Astor bisa habis 1 dus per minggu. Seperti minuman 1000, penggemar snack-snack ini adalah anak kecil sampai dewasa. Biasanya kalau anak kecil sering disuruh oleh orang tuanya untuk membeli kebutuhan harian seperti kebutuhan dapur, bumbu-bumbu, minyak, beras, rokok, dan lain-lain ke warung dengan imbalan uang jajan. Nah, mereka pasti akan berbelanja ke warung saya karena mereka tahu snack-snack di warung saya sangat murah, hanya seharga 1000 atau bahkan Rp500 saja. Nah, disitulah saat dimana kita ambil keuntungan yang lebih, teman-teman. Oke teman-teman, itu dia ya barang-barang pelaris di warung sembako versi saya. Nah, apabila ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya, agar supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Kita akan ketemu di video selanjutnya.